Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, Bursa Efek Indonesia akan memberlakukan short selling. Seharusnya sudah dari kemarin-kemarin, dari tahun lalu ya, terlalu lama prosesnya ini. Oke, anyway, akhirnya mau diberlakukan. Semoga wacana ini tidak hanya jadi wacana. Tapi bagaimana kita menyikapi dengan short selling ini? Nah, dengan adanya short selling, pengawasan oleh Bursa Efek Indonesia harus lebih baik lagi. Kenapa? Kita tahu bahwa orang nge-short itu kan tidak punya barang. Kalau tidak punya barang, berarti pada saat jatuh tempo, serah terima, dia harus bisa menyerahkan transaksinya square. Jadi kalau dia nge-short 1 juta lot, dia sudah harus bisa square 1 juta lot dalam periode tertentu. Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama, periode square-nya itu memberikan kesempatan yang lama, akhirnya spekulasinya makin tinggi. Apabila dia nge-short hari ini, ya dibuat T+2. T+2 sudah harus square. Apabila dia gagal serah, dia bisa dikenakan sanksi denda yang cukup besar, plus mungkin blacklist. Nah, ini yang harus menambah perhatian bagi bursa, KPI, KSE untuk menjaga transaksi short selling ini jangan sampai digunakan oleh spekulan untuk menurunkan harga, untuk melakukan koreksi harga secara paksa. Nah, kalau ini sudah dilakukan dengan baik oleh bursa, ya insya Allah dinamika, volatilitas IHSG akan bergairah. Dan dengan bergairahnya ini akan menambah volume transaksi yang lebih besar lagi. Dengan volume transaksi yang lebih besar lagi, artinya potensi income pajak yang didapat oleh negara juga akan lebih besar. Jadi itu salah satu contoh penghasilan pajak yang kreatif itu didapat dari pasar modal, khususnya stock market, dalam transaksi short selling. Kemudian setelah itu, kalau dibuat lagi 3 sesi, berapa banyak transaksi yang masuk. Nah, kemudian pengelolaan LQ45 dikelola dengan yang benar. Jadi LQ45 itu dibuat seperti klasemen sepak bola. Dengan transaksi dipatok 1 hari, kalau di luar negeri itu rata-rata 2 juta euro, 2 juta US minimum per hari dari setiap anggota LQ45. Apakah anggota LQ45 itu transaksinya segitu? Kadang tidur, kadang nggak bergerak. Jadi kadang saham-saham IHSG itu yang menopang justru saham-saham yang tidak masuk dalam LQ45. Nah, cuma nanti kalau saham-saham yang tidak masuk dalam LQ45 itu menggerakkan indeks, menggerakkan IHSG, mulai deh dicek satu persatu, mulai diperiksa satu persatu. Akhirnya apa? Orang malas. Jadi tidak usah seperti itu pengelolaan LQ45, pengelolaan Kompas 100, tidak ada gunanya. Indeks itu dibuat LQ45 cuma mau bilang, oh aku masuk LQ45 sahamku, sehingga kalau ngutang ke bank dipercaya bisa dikasih plafon yang lebih gede. Ya udah, nggak usah lah. Gaya-gaya begini udah gaya-gaya kampungan menurut saya. Jadi lebih baik LQ45 itu diberesin. Dan tidak perlu anggotanya 45, tapi kalau nggak ada manfaatnya, nggak ada kontribusinya, ya nggak usah LQ45. Setiap hari harus gerak, ya harus gerak ini saham-saham yang masuk dalam LQ45. Oke, jadi itu saja, semoga bermanfaat bagi semua. Dan Anda yang retail, kalau terjadi short selling juga enggak usah panik. Justru kalau murah, diskon, ya beli. Tinggal kita tunjukkan
apakah pengaturan square dalam aturan di bursa itu jalan. Kalau jalan nggak usah khawatir, habis dia nge-short pasti naik. Oke, sukses selalu untuk kita semua, happy cuan konsisten.